Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet menilai level permainan timnas Indonesia sudah mendekati Korea Selatan dan Jepang serta negara-negara Asia lainnya. Filipina akan menghadapi timnas Indonesia pada pertandingan lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Indonesia versus Filipina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada Selasa malam. Timnas Indonesia wajib menang di laga ini demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Filipina Tom Saintfiet mengatakan siap membawa timnya untuk melakukan yang terbaik melawan timnas Indonesia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menang lawan Indonesia. Saya ingin melakukan yang terbaik. Tapi kita tahu bahwa Indonesia adalah sebuah tim yang mempunyai kekuatan baru di sepak bola Asia, kata Saintfiet. Saintfiet menilai timnas Indonesia sangat kuat dengan diperkuat pemain-pemain yang berkarier di Eropa, salah satunya Sandy Walsh. Tim Indonesia sangat kuat. Saya datang dari Belgia, saya bekerja di Belanda, saya kenal banyak pemain Indonesia, juga beberapa pemain Belgia seperti Sandy Walsh. Jadi tim Indonesia sudah dekat dengan level Korea Selatan, Jepang dan negara-negara seperti Asia, ucap Saintfiet. Kehadiran Ula Romeni di lini depan timnas Indonesia sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Demi bersaing di level Asia bahkan dunia, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan. Terlihat jelas ketika timnas Indonesia bersua Australia di Piala Asia 2023, atau ketika bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru-baru ini. Dari dua laga di atas, timnas Indonesia sejatinya sanggup menyaingi Australia dan Irak secara permainan. Namun, yang membedakan adalah kemampuan memanfaatkan peluang menjadi gol. Sejumlah peluang mampu dicetak pemain-pemain timnas Indonesia, namun gagal dikonversi menjadi gol. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di lini depan. Terlebih, jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan negara-negara top Asia yang memiliki pertahanan super rapat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Sayangnya, Ula Romeni meminta waktu terkait kesiapan dirinya berganti paspor dari Belanda menjadi Indonesia. Namun, bisa saja lewat bantuan beberapa personel timnas Indonesia, seperti Kelvin Verdong dan Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni dalam waktu dekat bersedia memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Ula Romeni semalam mengeluarkan unggahan stories yang menarik perhatian. Ia mengambil foto sedang berada di toko Rinus FOV yang berada di Nijmegen, Belanda. Toko ini memang dimiliki orang Belanda, namun makanan yang disajikan adalah makanan khas Indonesia. Jadi, apakah ini tanda-tanda Ula Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. PSSI masih terus berupaya agar Martin Paes bisa memperkuat Indonesia. Ada celah yang bisa dijadikan dasar bagi federasi untuk menang banding. Martin Paes pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia. Mulai dari Belanda U19, U20 dan U21, adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu 2016-2020. Hal di atas itulah yang mengganjal proses perpindahan federasi Paes dari KNVB ke FIFA. Sebab dalam aturan FIFA, pemain yang sudah memperkuat negara tertentu sampai usia 21 tahun, sudah tidak bisa memperkuat negara lain. Dikutip dari Soccerway, penampilan terakhir Paes bersama Belanda terjadi pada 15 November 2020. Paes yang sudah berusia 22 tahun saat itu memperkuat Belanda U21 versus Belarusia di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di laga pamungkas fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Selasa 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Para penggawa Teascals julukan timnas Filipina sudah tiba di tanah air. Hal tersebut diketahui dari unggahan salah satu kiper timnas Filipina, Kevin Rey Mendoza. Penjaga gawang Persib Bandung itu memposting dirinya sudah berada di Jakarta. Pada unggahannya di media sosial Instagram, Kevin Rey Mendoza memposting foto suasana jalanan kota Jakarta dari dalam hotel tempatnya menginap. Timnas Filipina membawa misi untuk meraih kemenangan saat bertamu ke SUGBK nanti. Pelatih timnas Vietnam, Tom Saintfiet, mengatakan timnya siap mengalahkan skuad Garuda di laga pamungkas. Andai kami menang di laga terakhir melawan Indonesia, otomatis Vietnam memiliki peluang lolos. Kami memiliki peluang untuk merealisasikan itu, kata Tom Saintfiet. Sekadar diketahui, timnas Filipina sendiri baru saja meraih kekalahan 2-3 atas Vietnam di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kekalahan itu membuat timnas Filipina dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya karena hanya mengemas 1 angka dari 5 pertandingan. Sementara di sisi lain, timnas Indonesia masih di atas angin untuk lolos ke babak selanjutnya, mengingat nasib mereka berada di tangan sendiri. Skuad asuhan Sintayong otomatis lolos ke babak ketiga jika menang atas Filipina. Netizen meminta PSSI segera melakukan naturalisasi terhadap Mauresmo Hinoke yang tampil cemerlang saat membela timnas Indonesia U20 melawan Jepang U20 di Toulon Cup. Timnas Indonesia menelan kekalahan 4-1 dari Jepang pada pertandingan Toulon Cup di Prancis, Sabtu malam WIB. Sedangkan gol sematawayang Indonesia dicetak Mauresmo Hinoke pada menit ke-70 lewat titik penalti. Penampilan Mauresmo Hinoke dalam laga ini dipuji oleh netizen. Pemain yang lahir di Belanda namun memiliki darah keturunan Indonesia itu tampil cemerlang dalam laga ini. Mauresmo Hinoke tampil sebagai starter di posisi winger kiri timnas Indonesia U20. Beberapa kali pergerakan cepat serta akselerasi Mauresmo Hinoke mampu merepotkan barisan pertahanan Jepang. Mauresmo Hinoke pun dipuji habis-habisan oleh netizen. Sebagian besar netizen meminta agar PSSI segera memberikan KTP kepada Mauresmo Hinoke. Ula Romeni berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Ketimbang menunggu panggilan dari Belanda, PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Ula Romeni. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela FC Utrecht telah berbicara terang-terangan. Ula Romeni masih berusia 23 tahun dan dia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, atau Eredivisie. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Romeni mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Romeni sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu absurd, saya menerima DM pada setiap detiknya, itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan dan menginspirasi orang. Ada begitu banyak orang di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Ujar Ula Romeni.